Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bapak. Sehat. Oke, sehat-sehat ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Yeay. Bapak harap kalian semua tetap semangat, terus menimba ilmu dan semangat belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada Reni untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Bapak. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Reni. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau ngajak kita main games. Boleh? Boleh nggak nih? Ya, di-on-kan dulu mic-nya. Kenapa, Pak? Kita main games dulu. Bisa nggak? Tolong di-on-kan dulu mic-nya. Ya, bisa. Nah, namanya Hujan, adalah Pak. ya, hujan buat Bapak di sini. Namanya adalah tepuk berantai. Kalau Bapak bilang tepuk mata, artinya tepuk sekali. Kalau Bapak bilang tepuk pipi, artinya 2 kali. Kalau Bapak bilang tepuk kaki, artinya 3 kali. Bisa dimengerti? Siap, Pak. Bisa. Ya. Tepuk mata. Tepuk kaki. Tepuk pipi. Ya. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Yeay. Ya. Sekarang Bapak memilih salah satu, yaitu Putri. Putri? Iya, Pak. Ya. Silahkan kamu pilih dari nomor 1 sampai 3. Kamu pilih nomor berapa? Nomor 5. Ya, nggak ada, Put. Adanya nomor 1 sampai 3. Oh iya, astaga. Nomor 2, Pak. Nomor 2, oke. Silahkan pilih salah satu temanmu lagi. Siapa? Rani. Ayo, salah satu temanmu. Rani, Pak. Rani. Oke, Rani. Iya, Pak. Ya, silahkan pilih dari nomor 1 dan 3. Pilih nomor berapa? Karena saya nomor 2 saya tidak suka diduakan, saya nomor 1 aja deh, Pak. Oke, nomor 1. Kamu pertama. Tolong Iya. Rani baca teks yang ini. Yang mana, Pak? Oke, bentar. Kelihatan? Di tempat saya Pak. Iya, sudah kelihatan, Pak. Oke. Tolong dibacakan ya. Ya, bisa dimulai. Apakah sudah bisa dimulai, Pak? Ya, silahkan bisa dimulai. Ya. Kelinci dan kura-kura. Dahulu kala hiduplah seekor kelinci. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya itu. Suatu hari, kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangatlah lambat. Hahaha, temanku, rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu, mari berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya lebih cepat," tutur kura-kura. Kelinci dan kura-kura pun berlomba. Kelinci berlari sangat cepat dan jauh. Setelah beberapa saat, kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata kura-kura berjalan sangatlah lambat dan berada jauh di belakangnya. "Kura-kura akan butuh waktu sangat lama untuk mendekatiku," pikir kelinci. Kelinci pun berpikir untuk tidur siang sejenak di bawah pohon. Tak lama, kura-kura pun
Kura-kura pun perlahan tapi pasti melewati kelinci yang tetap tertidur pulas. Saat kelinci akhirnya tertidur pulas. Saat kelinci akhirnya terbangun, ia kaget melihat kura-kura sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci segera bangkit dan berlari. Namun, usahanya sia-sia. Kura-kura sudah memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui kura-kura. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Rani. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak teks apa tadi yang dibacakan oleh Rani? Ya, Teks cerita, Pak. ya, Putri, teks apa tadi? Teks cerita. Iya, teks cerita atau lebih tepatnya cerita dongeng. Nah, cerita dongeng adalah cerita yang tidak nyata. Nah, dalam cerita dongeng terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu alurnya sederhana, di mana kalau kita dengar tadi Rani membacakan, ceritanya itu maju terus. Nah, kemudian dalam cerita tersebut terdapat jalan cerita yang bernama alur. Nah, inilah yang membuat dia sederhana. Kemudian ceritanya singkat dan menarik. Dan yang ketiga yaitu karakter tokohnya ditunjukkan secara sederhana. Nah, secara sederhananya bagaimana kita bisa melihat sikap antara kura-kura dan kelinci tadi, di mana kura-kura itu rendah hati, sedangkan kelinci itu tadi sombong. Nah, kemudian ada pesan atau tema yang dapat dari cerita, seperti yang kita dengar tadi Rani membaca, pesan atau tema yang kita dapatkan yaitu kita tidak boleh sombong seperti kelinci. Nah, yang terakhir adalah ceritanya itu tidak nyata, di mana cerita dongeng ini adalah hasil imajinasi yang dikemas dalam sebuah cerita agar kita dapat pesannya dan juga kita dapat terhibur dari kita membaca dongeng. Nah, kemudian untuk Putri, silahkan dibaca teks berikutnya. Putri? Oke, kayaknya Putri sedang terkendala jaringan ya. Reni, bisa minta tolong bacakan cerita ini? 40 hujan, Pak. Masih bisa lah dibacakan ceritanya, nggak apa-apa. Bapak izin, Hasanah Putrinya sudah ada, Pak. Oke, terima kasih Rani. Ya, Putri bisa dibacakan ceritanya? Memang terlihat, Bapak. Oke, ini cerita yang kedua. Putri? Kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung yang keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga melihat teman-temannya yang tengah berenang. Ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Selesai, Pak. Ya, terima kasih Putri. Nah, Sama-sama. Bapak ada pertanyaan. Ada yang tahu di mana tadi tempat dan waktunya dalam kura-kura yang sombong? Ada yang tahu tempatnya dan waktu? Di hutan, Pak. Iya, betul. Di hutan. Itu dinamakan dengan latar atau latar waktu dan latar tempat. Itu termasuk dalam unsur-unsur cerita dongeng. Nah, unsur-unsur cerita dongeng itu ada 6. Yang pertama adalah tema.
yaitu gagasan atau ide dalam sebuah dongeng yang dibicarakan oleh Putri tadi. Temanya adalah kura-kura yang sombong, di mana dia tidak bersyukur atas apa yang dia punya, sehingga ia jatuh. Dan kemudian latarnya, yaitu keterangan tempat terjadinya cerita itu. Seperti yang dibilang Putri tadi, tempatnya itu di hutan. Dan kemudian waktunya adalah di pagi hari. Kemudian ada alur, yaitu jalan cerita dari dongeng itu. Seperti yang kita dengar tadi, jalan ceritanya dari kura-kura yang merasa sombong dirinya tidak pantas untuk di perairan dan dia ingin terbang sehingga sampai ia jatuh. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah orang-orang atau karakter yang ada dalam cerita dongeng tersebut. Seperti tadi, ada kura-kura, ada angsa, dan kawan-kawannya. Setelah itu ada penokohan. Nah, dalam penokohan ini kita bisa melihat sikap dari tokoh masing-masing. Seperti kura-kura tadi dia sombong, sedangkan angsa yang batunya itu baik. Nah, kemudian ada amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Seperti yang kita tahu, itu adalah kura-kura yang sombong. Nah, dalam pesan tersebut kita diajarkan untuk tidak sombong dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Dan sekarang Bapak akan membacakan cerita yang terakhir. Nah, setelah Bapak membacakan cerita yang terakhir, ada pertanyaan untuk kalian yang berkaitan dengan unsur-unsur tadi. Ini dia ceritanya. Oke. Ini ya cerita ketiga. Semut dan gajah. Matahari siang itu bersinar amat terik. Para koloni semut memilih untuk tinggal di rumah. Mereka ingin bersantai sambil menikmati persediaan makanan. Tiba-tiba, bumi terasa seperti bergoyang. Kelompok semut pun panik. Gempa bumi, teriak semua semut. Mereka berbondong-bondong keluar dari sarang mereka yang berada di dalam tanah. Namun begitu keluar, mereka kaget. Rupanya ada kawanan gajah yang sedang mencari makanan di sana. Ya, tadi bukan gempa bumi, melainkan ulah gajah-gajah itu. Hahaha, apa kau bercanda, semut kecil? Hutan ini milik umum, jadi siapapun boleh ke sini, jawab ketua kawanan gajah. Tapi kami lebih dulu tinggal di tempat ini, balas ketua koloni semut. Namun, kawanan gajah tak peduli. Mereka menganggap semut hanyalah binatang kecil. Kawanan gajah pun melanjutkan makan. Mereka bahkan tak segan-segan sampai menghancurkan rumah koloni semut. Akibatnya, koloni semut harus berlari tunggang langgang agar tak terinjak kawanan gajah. Malam harinya, setelah kawanan gajah pergi, koloni semut kembali ke rumah mereka. Mereka pun berkumpul. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika kita terus seperti ini, bisa-bisa kawanan gajah menguasai tempat kita, protes salah satu semut. Semua semut setuju. Bagaimana jika kita bicara baik-baik dengan mereka? Jika tidak berhasil, barulah kita menyerang mereka, ucap ketua koloni semut. Semua semut tertegun ragu. Mana mungkin tubuh kecil mereka dapat melawan para gajah yang besar? Tapi ketua koloni semut berhasil meyakinkan koloninya. Koloni semut pun menyusun rencana untuk mengalahkan kawanan gajah. Esoknya, kawanan gajah kembali datang. Ketua koloni semut mengadang, hendak berbicara baik-baik. Sayang, kawanan gajah tak mau. Akhirnya koloni semut menyerang kawanan gajah. Koloni semut menyerang bagian dalam gajah-gajah itu seperti belalai dan telinga mereka. Kulit luar gajah memang keras, tapi tidak dengan kulit bagian dalam mereka. Ketika para semut menggigit kulit bagian dalam, semua gajah kesakitan dan terjatuh. Saat itulah kawanan gajah sadar bahwa meskipun kecil, semut tak bisa diremehkan. Buktinya, kini mereka bisa melawan semut. Nah, itu adalah cerita dari kawanan semut dan gajah. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada Rani. Rani? Iya, Pak. Apa amanat dalam cerita tadi? Amanat itu kita tidak boleh memandang orang sebelah mata, artinya juga kita tidak boleh meremehkan orang, Pak. Oke, terima kasih Reni. Dan kemudian Reni. Reni?
Reni, bisa dijawab Reni? Oke, hujan ya. Ya, satu pertanyaan lagi. Siapa yang bisa jawab? Silakan di unmute ya. Siapa saja atau tokoh apa saja yang ada dalam cerita semut dan gajah itu tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada semut, ada gajah, Pak. Oke, terima kasih Rani. Nah, itulah tadi cerita mengenai kawanan semut dan gajah sekaligus mengakhiri materi kita hari ini mengenai cerita dongeng. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, tolong salah satu murid mengajak kita dalam doa. Saya bisa, Pak. Ya, silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rani. Nah, pembelajaran kita selesai. Bapak harap kalian selalu semangat belajar terus di rumah. Dan tidak bosan-bosan untuk selalu menimba ilmu. Kemudian tetap jaga kesehatan dan kalau kemana-mana selalu pakai masker dan cuci tangan. Ya, demikian dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Kasih Ya. kembali.